Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Nah, sekarang saya akan bacakan ini cerita yang ketiga ya. Masih berkaitan dengan hadis yang kedua kemarin, yaitu mengenai luasnya ampunan Allah, rahmat Allah kepada hambanya. Ini bait yang keempat yang akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza, dan atas hadis ini hikayatun, ada cerita. Anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki mata yang telah wafat. Ala ahdi Musa alaihi salatu wasalam, pada masa Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Fakariha, maka enggan, tidak mau, anna seorang orang kasalahu, memandikan jasadnya. Wadafnahu, dan mengebumikan jasadnya. Lifasikihi, disebabkan oleh kefasikan, keburukan perangai laki-laki tersebut. Fa'akhadu, maka orang-orang memegang birijlihi, dan kakinya. Watarahu, dan mereka melemparkan jasadnya fil mazbalati, di tempat sampah. Nah, jadi ada seorang laki-laki yang hidup pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Dia ini wafat. Setelah wafat, itu saking buruknya akhlak orang ini, saking bejatnya perangainya ya, sampai-sampai orang-orang kampungnya itu tidak mau memandikannya, tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikuburkan, bahkan jasadnya pun dilemparkan di tempat sampah. Nggak ada yang sudi mengurus jasadnya. Hingga itu, ketika melemparkan jasadnya ke tempat sampah, itu pun tidak diangkat, tidak dipikul, tapi diseret dengan kakinya. Masya Allah. Bagaimana bejatnya orangnya itu ya. Sampai sikap orang-orang kampungnya seperti itu terhadap dia. Jasadnya yang tidak berdaya itu pun tidak ada yang mau mengurus. Tapi siapa dia ini? Nah, maka kita teruskan. Fauhallahu ta'ala, maka Allah SWT menghayukan ila Musa alaihi salatu wasalam, kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Wa qala, dan Allah SWT berfirman, ya Musa, wahai Musa, mata telah wafat rajulun, seorang laki-laki, fi mahlati fulanin, di tempat kampung fulan, fil mazbalati, di tempat sampah. Wahwa, sedangkan laki-laki itu, waliun, adalah seorang wali min awliya, di antara kekasih-kekasihku. Wah, ternyata laki-laki yang bejat itu, yang jasadnya itu sampai-sampai dibuang ke tempat sampah, nggak ada yang sudi merawatnya, mengurusnya, itu adalah seorang wali. Satu wali di antara wali-wali Allah SWT. Walam yaghsiluhu, dan mereka tidak memandikannya. Walam yakfinuhu, dan tidak pula mengafaninya. Walam yadfinuhu, dan belum pula mengebumikannya, menguburinya. Fadhhab anta, pergilah engkau. Fa'silhu, mandikanlah dia. Wa kafinhu, kafanilah dia. Wa shalla alaihi, salatilah dia. Wa dafinhu, dan kebumikanlah dia. Faja'a, maka datang Musa alaihi salatu wasalam ila tilkal mahlati, ke kampung tersebut. Wa sa'alu, dan bertanya kepada mereka Nabi Musa anil mayiti, tentang mayit tersebut. Faqalu, maka orang-orang mengatakan lahu kepada Nabi Musa, mata telah wafat rajulun, seorang laki-laki, fi sifatin kaza wa kaza, dengan sifat begini-begini. Wa innahu, sesungguhnya laki-laki ini karena dahulu dia fasikan, adalah seorang fasik, mu'linan, yang terkenal, yang jelas. Maksudnya kefasikan, keburukan perangai laki-laki itu sampai semua orang tahu, terkenal. Faqala, maka berkata Nabi Musa alaihissalam, aina makanuhu, di mana tempat jasadnya? Fa inna Allah ta'ala, karena sungguhnya Allah SWT auha, telah mewahyukan ilayya, kepadaku, li ajli, disebabkan oleh jasad laki-laki itu. Qala, Nabi Musa alaihissalam berkata, fa'alimuni, beritahukanlah kepadaku, makanahu, tempat jasadnya. Fadhabu, lalu mereka berangkat, pergi. Falamma ra'ahu Musa alaihissalam, maka ketika Nabi Musa alaihissalam melihat jasadnya matruhan, dalam keadaan terlempar fil mazbalati, di tempat sampah. Wa akhbarahu, memberitahukan kepada Nabi Musa, anna, seorang orang, an su'i af'alihi, tentang buruknya perangai akhlaknya laki-laki tersebut. Naja, maka bermunajat, bermohon Nabi Musa alaihissalam rabbahu, kepada Tuhannya. Faqala, maka Nabi Musa berkata, ilahi, wahai Tuhanku, amartani bidafnihi, engkau telah memerintahkanku untuk menguburkan jasad laki-laki ini. Wassalati alaihi, dan mensalatinya. Wa qaumuhu, sedangkan kaumnya, yashaduna alaihi, bersaksi atas laki-laki tersebut, syarran, dengan persaksian keburukan perangainya, akhlaknya. Fa anta,
Maka adapun engkau ya Allah, a'lamu engkau lebih mengetahui minhum daripada orang-orang kampungnya bisana'i terhadap perihal pujian wa takbihi dan perihal penjelekan, celaan, merendahkan. Fa'auhallahu ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ilahi kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, shadaqa qaumuhu, benarlah apa yang diucapkan oleh kaumnya. Shadaqa telah benar kaummu kaumnya. Fima terhadap apa saja hakau yang telah diceritakan anhu tentang laki-laki tersebut, min su'i af'ali tentang buruknya perangai perbuatan laki-laki tersebut. Ghaira annahu, hanya saja bahwasanya laki-laki tersebut tasyafa'a, dia telah meminta syafaat ilayya kepadaku inda wafati, ketika menjelang wafatnya dia. Bisalasati asya'a, dengan 3 perkara. Lau sa'ala, yang seandainya telah meminta biha disebabkan dengan 3 perkara tersebut, minni daripadaku, jami'ul mudzannibina, seluruh orang yang berdosa, min khalqi dari ciptaanku, la'u'tituhu, maka sungguh aku akan memberikan, mengabulkan permintaan semuanya itu. Fa kaifa la arhamu, lantas bagaimana aku tidak mengasihi dia? Bahkan sa'ala, sedangkan dia meminta nafsu dalam keadaan seorang diri saja. Wa ana arhamur rahimin, sedangkan aku zatnya maha pengasih, paling maha penyayang, paling maha pengasih. Masya Allah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun membenarkan. Dia memang orang bejat, orang jahat, orang dujana, betul ya. Betul kata Allah, apa yang diceritakan oleh orang-orang kampung itu benar. Keburukannya itu betul. Cuma hanya saja kata Allah, sebelum dia wafat, orang ini tobat dan meminta syafaat dengan wasilah 3 perkara. Nah, dahsyat ini 3 perkara ini. Orang sebejat itu, sedurjana itu ya, meminta dengan wasilah 3 perkara ini, itu pun diampuni oleh Allah, diterima oleh Allah, bahkan derajatnya langsung melencit jadi wali. Nah, apa 3 perkara ini? Kita lanjutkan. Qala Musa, Nabi Musa alaihissalam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa masalah satu, apakah 3 perkara tersebut? Apa 3 perkara yang menyebabkan orang ini diampuni oleh Allah dan langsung diangkat menjadi wali? Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, lama danat, ketika telah menjelang, mendekati wafatnya laki-laki tersebut. Qala, laki-laki itu berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta ta'lamu minni, engkau mengetahui tentangku. Ini sesungguhnya aku, kuntu dahulu saya ini, artakibu, aku melakukan al-ma'asi, kemaksiatan, wa kuntu, sedangkan aku akrihu al-ma'siyata, membenci kemaksiatan. Fi qalbi, di dalam hatiku. Jadi ternyata ya, yang menyebabkan orang ini diampuni oleh Allah dan diterima hingga diangkat menjadi wali, dia meminta syafaat kepada Allah dengan 3 perkara ini. Di antaranya yang pertama, ia mengatakan, ya Allah, saya ini melakukan maksiat itu bukan atas kehendak saya, keinginan hati, enggak. Tetapi karena atas dasar kebencian di dalam hati saya membenci, enggak suka sama maksiat. Jadi ada orangnya seperti itu ya. Dia melakukan maksiat, tapi dalam keadaan hatinya menangis, sedih dengan kemaksiatan yang dilakukan. Gimana itu? Nah, mungkin di sini bedanya kita dengan orang ini. Orang ini maksiat, tetapi hatinya itu menangis, sedih dengan kemaksiatannya. Dan kita melakukan maksiat dalam keadaan hati kita juga senang. Nah, mungkin bedanya di sini hingga dia ini diangkat jadi wali. Kebencian dia kepada maksiat itu cuma tidak dapat dihindarinya. Dan apa yang menyebabkan dia ini terus jatuh, nggak bisa bangkit? Kemaksiatan itu tidak bisa dihindarinya. Kenapa?
Nih diceritakan sama dia ya. Kita lanjutkan ceritanya. Lakinna ijtama'a, akan tetapi Allah telah berkumpul fi salasati khisalin, dalam 3 perkara. Hatta irtakabtu, sehingga aku melakukan al-ma'siyata, kemaksiatan, ma'a karahatil ma'asiyati, bersamaan aku membenci maksiat fi qalbi, di dalam hatiku. Awaluha, adapun yang pertama yang menyebabkan dia jatuh ke lembah maksiat, tidak bisa bangkit, itu apa? Yang pertama, huwan nafs. Yang pertama adalah nafsu. Nah, dia tidak mampu mengekang hawa nafsunya. Warrafiqusu, dan yang kedua adalah teman yang buruk. Wa iblis laknatullah, dan yang ketiga adalah iblis laknatullah. Masya Allah. Ya. Jadi yang menyebabkan dia ini nggak bisa bangkit, padahal dia sangat membenci maksiat, tapi tetap jatuh kepada lembah maksiat. Yang pertama, dia tidak mampu mengekang hawa nafsunya. Jadi wajarlah ya, kita baca itu dalam kitab Tazkiratul Aulia, Hilyatul Aulia, Hikayatul Aulia, cerita-cerita para wali itu. Orang-orang sufi dahulu, mereka itu mengekang hawa nafsunya itu untuk melatih hawa nafsunya itu biar tidak terbiasa untuk diikuti, sampai-sampai mereka itu korban berpuasa puluhan tahun. Ada yang 30 tahun puasa, ada yang 40 tahun puasa lamanya. Bisa baca itu dalam kitab Tazkiratul Awliya atau Hilyatul Awliya. Bahkan itu ada Sayyidina Malik bin Dinar itu, kurang lebih 20 tahunan, 40 tahunan beliau ini tidak mau makan kurma, disebabkan oleh hasrat nafsunya itu suka sekali, sangat menginginkan makan kurma. Akhirnya dilatih sama dia tidak makan kurma selama berpuluh-puluh tahun. Itu melatih untuk tidak mengikuti hawa nafsu, seperti itu. Jadi wajarlah beliau-beliau dahulu itu mendapat derajat yang tinggi sekali di sisi Allah, karena ada pengorbanan mereka untuk mengekang hawa nafsu. Kita ini tidak usah bertahun-tahun lah ya puasa. Cukup Senin Kamis saja. Coba kita biasakan puasa Senin Kamis. Atau nanti kalau sudah meningkat, puasa Daud. Kemudian yang kedua, warrafiqus su', teman yang buruk. Nah, maka penting sekali kita ini teman. Cari teman itu sangat penting. Berpengaruh sekali pada kita. Bahkan ya, Nabi SAW mengatakan, itu bisa teman-teman baca dalam kitab Sahih Abu Dawud atau kitab Sunan Tirmizi, Musnad Imam Ahmad juga ada itu diceritakan hadisnya di sana. Nabi mengatakan, ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu, kata Nabi, tergantung pada agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah kalian melihat siapa orang yang kalian jadikan teman, jadikan sahabat. Ini hadisnya sahih. Bahkan dalam riwayat lain ya, Nabi mengatakan al-fakhru wal khuyala fil faddadina ahlil wabar wasakinatu fi ahlil ghanam. Kata Nabi, orang mengembala unta itu ya, orang yang mengembala unta itu akan berpengaruh, nanti sifatnya akan muncul, akan timbul sifat sombong dan sifat angkuh. Dan seorang yang pengembala kambing itu akan berpengaruh pada sifatnya, nanti muncul sifat ketenangan, tawadhu, rendah diri. Nah, jika ya dengan hewan saja, makhluk yang tidak punya akal, bahkan tidak mengerti apa maksud dari usus suara yang dia keluarkan itu, berteman dengan hewan, jangan bertemanlah ya. Merawat mengembalakan hewan saja, memelihara hewan seperti itu saja bisa berpengaruh merubah manusia. Lantas bagaimana jika kita berteman dengan sesuatu yang punya akal, mengerti ini dan itu, bisa berbicara dia, bisa memperdayai kita dia, bisa menghasut kita juga, bisa mempengaruhi kita, bahkan bisa membohongi kita.
Maka Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Tuhfatul Awhadi itu, kata beliau, berteman dengan orang pelit, kita akan tertular pelitnya. Berteman dengan orang zuhud, kita akan ikut jadi seorang yang zuhud juga. Karena seorang itu, kata Imam Ghazali, cenderung mengikuti, mencontohi teman dekatnya. Itu dalam surah Al-Furqan itu diceritakan, dikatakan. Teman-teman bisa lihat dalam surah Al-Furqan ayat 27 29. Itu sebelum kita ini nanti teman yang kita jadikan sahabat itu menjadi penyesalan kita di akhirat kelak, maka kita renungi ayat ini. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Ingatlah pada hari ketika nanti orang-orang zalim mereka menggigit tangannya karena menyesal, seraya berkata, aduhai kiranya dahulu aku mengambil jalan bersama Rasul, hidup bersamanya, berteman bersahabat dengan Rasul. Celakalah sekarang saya, celaka besar saya. Kiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari Al-Quran yang dulu telah datang kepadaku. Lantas bagaimana kita mengetahui orang itu baik, orang itu soleh, layak untuk kita jadikan teman, bagaimana? Guru saya mengatakan, caranya mudah aja. Carilah teman, bila melihat dia, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kita kalau lihat orang pakai peci, pakai sarungan, pakai baju muslim, kira-kira yang kita ingat siapa? Mesti itu. Ingatan kita langsung ingat ke masjid. Ingat Allah. Langsung seperti itu mesti. Maka Fudail bin Iyad rahmatullah alaih, beliau mengatakan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala itu, nazrul mu'min ilal mu'min yajlul qalbu. Pandangan seorang mukmin kepada mukmin yang lain akan mengilapkan hati. Nah, maksud beliau adalah hanya dengan memandang orang soleh, hati kita itu akan menjadi kembali tegar. Makanya orang-orang soleh dahulu, kalau kurang semangat dalam ibadah, mereka akan mendatangi orang-orang soleh lainnya. Seperti itu. Hingga Syekh Abdullah ibn Mubarak itu mengatakan dalam kitab Ta'thir al-Anfas, dia mengatakan kami itu kalau melihat Fudail bin Iyad, kami langsung menangis, sedih. Karena merasa diri kami itu sangat kurang sekali. Seperti itu. Makanya dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu dikatakan, Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu, fa innal qarina bil muqarini yaqtadi, fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan, wa in kana dha khairin faqarrinhu tatadi. Kalau mau tahu seseorang itu, jangan tanya tentang kelakuan dia, enggak usah. Enggak perlu tahu, enggak perlu kita tanya dia. Kamu jelek ya? Kamu buruk ya perangaimu? Kamu baik ya orangnya? Enggak perlu. Tapi lihatlah sama siapa dia berteman. Karena orang itu senantiasa mengikuti temannya. Jika temannya buruk, fajannibhu sur'atan, jauhilah segera. Jika temannya baik, faqarrinhu tahtadi, maka temanilah dia, jadikan dia sahabatmu, kamu akan mendapat petunjuk. Kita lihat ya, Kanaan itu anak Nabi Nuh, anak seorang nabi. Jadi kafir, kenapa? Berteman dengan orang kafir. Berteman dengan orang kafir, jadi kafir. Ini tingkatan anak nabi. Kita ini anak siapa? Sahabat radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat itu namanya Ubaidillah bin Jahash. Nah, beliau ini seorang sahabat Nabi. Pernah memandang Nabi, ketemu sama Nabi, sampai dapat gelar dari Nabi, kuntum khaira ummah, kalian ada sebaik-baik ummah. Sahabat yang sudah mendapat gelar sebaik-baik umat itu berteman dengan orang kafir, jadi murtad, jadi kafir. Seorang ulama pintar, alim, sahabatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namanya Ibnu Saqo. Bahkan lebih pintar daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidak lama berpisah dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia pindah, Ibnu Saqo ini pindah ke Mesir. Kemudian diangkat, karena kepintarannya diangkat menjadi menteri.
Ketika menjadi menteri berteman dengan orang-orang kafir, orang-orang fasik, akhirnya murtad. Ini ulama ini. Ulama bisa murtad berteman dengan orang kafir. Bahkan tingkatan Sayyidul Anbiya wa Rasul, pimpinannya para nabi dan para rasul, nabi saja menjaga untuk berteman dengan orang-orang fasik itu nabi tidak mau. Lihat siapa sahabat Nabi? Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Apa ada ceritanya? Satu tarikh mungkin apa ada cerita tarikh yang menceritakan bahwa Nabi itu bersahabat dengan Abu Jahal? Enggak ada. Nah, jadi ya sungguh orang yang paling sangat sombong kita ini, kita ingin jadi orang baik tapi kita tidak mau meninggalkan teman-teman kita yang buruk. Sama saja kita itu seperti orang yang mau mandi tapi tidak mau basah. Kemudian ya, yang ketiga yang menyebabkan orang ini dalam cerita ini dia ini jatuh ke dalam maksiat adalah iblis la'natullah. Ini kalau kita untuk menghindari iblis ini ya satu saja caranya. Minta kepada Allah, doa kepada Allah. Kemudian diantaranya kata guru saya, kamu itu biar kuat dari godaan setan. Nah, kita ini harus punya guru, punya mursyid. Punya mursyid yang sambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Ini untuk yang yang kedua, teman-teman bisa lihat di video selanjutnya. Udah terlalu panjang nih. Wallahu a'lam.